Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu doakan semoga semuanya sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya. Selalu gunakan masker dan sering-seringlah mencuci tangan. Anak-anak ibu, pagi ini kita bertemu kembali dalam materi pecahan. Materi pecahan sudah kita pelajari dalam pertemuan yang sebelumnya. Tujuan pembelajaran pecahan adalah menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Anak-anak ibu akan mengulang kembali apa itu pecahan. Perlu kita ingat, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, maka nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Perhatikan gambar yang ibu sajikan. Gambar yang pertama adalah satu lingkaran penuh. Apabila gambar yang pertama ini dibagi dua, maka tiap-tiap bagian mendapatkan nilai yang sama, yaitu 1/2. Nah, kita lihat lagi. Apabila lingkaran penuh ini dibagi menjadi 3, maka gambar yang ditunjukkan adalah gambar nomor 3. Tiap-tiap bagiannya mendapatkan bagian yang sama juga, yaitu 1/3, dan begitulah seterusnya. Sekarang ibu akan mempelajari mengenal konsep pecahan melalui lipatan kertas. Pecahan dapat diperagakan dengan cara melipat kertas berbentuk lingkaran atau persegi, sehingga lipatannya tetap menutupi satu sama lainnya. Lihat di sini gambar yang ditunjukkan gambar kertas berbentuk lingkaran. Dia mendapatkan bagian yang sama bila kertasnya dilipat di bagian tengah, menutupi satu sama lain, yaitu 1/2 bagian. Begitu juga dengan kertas yang berbentuk persegi, masing-masing mendapatkan 1/2 bagian yang sama. Di sini ibu perkenalkan dulu mana itu pecahan biasa, campuran, persen, dan desimal. Yang pertama yaitu yang A. A adalah contoh pecahan campuran, yaitu 1/2/4. Yang B adalah persen. Ini dibaca 45%. Yang C ini contoh pecahan biasa, yaitu 1/10. Selanjutnya yang D ini contoh desimal, yaitu 2,67. Nah, ini contoh pecahan biasa. Perhatikan anak ibu, lingkaran penuhnya dibagi menjadi dua, makanya masing-masing mendapat 1/2 bagian yang sama besar. Begitu juga untuk gambar yang selanjutnya, yaitu gambar 1/3 bagian lingkaran yang sama besar, dan seterusnya. Sekarang kita mulai masuki materi kita yang pertama, yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A/B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan biasa terbagi menjadi dua bagian, ada pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 2/6, 3/5, dan 6/9. Sedangkan untuk pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya.
Contohnya 8/5, 7/4, dan 11/7. Selanjutnya yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Suatu bilangan pecahan dikatakan campuran apabila ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan. Dan tidak semua pecahan bisa diubah menjadi pecahan campuran. Yang dapat diubah menjadi pecahan campuran jika angka pembilang suatu pecahan tersebut lebih besar daripada penyebutnya. Kalau angka pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka pecahan itu tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Yang ketiga yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang dituliskan menggunakan tanda koma. Nih Ibu beri contoh. Contoh yang pertama adalah 0,3. 0,3 bentuk desimalnya dengan satu angka di belakang koma. 3, angka 3 menunjukkan hanya ada satu angka di belakang koma. Sedangkan untuk contoh yang kedua 0,25. 0,25 bentuk desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, ini materi kita yang terakhir yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambangnya ini. Perlu kita ingat ini lambang persen. Contohnya Ibu kasih yang simpel saja, 8%, artinya 8/100. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran dengan cara yang sangat mudah. Ada 2 langkah yang Ibu ajarkan di sini. Ibu ambil contohnya di sini. Pecahan biasanya yaitu 7/3. 7/3 di sini artinya 7 dibagi 3. Langkah-langkahnya kita coba untuk ke cara yang pertama. 7 dibagi 3 artinya letakkan angka 7 di sebelah kanan, lalu buat tabel pembagiannya, letakkan angka 3 di sebelah kiri. Kita mulai dengan 7 dibagi 3. 3 dikalikan berapa yang mendekati angka 7? 3 kali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Kita kurangkan. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Apakah 1 bisa dibagi dengan 3? Tidak bisa. Makanya bila tidak bisa dibagi, berhentilah sampai di situ. Makanya untuk pembagian 7 dibagi 3 didapatkan 2 pindahkan ke depan, sisa pengurangan terakhir naikkan sebagai pembilang per penyebutnya angka 3. Hasil 7 dibagi 3 sama dengan 21/3. Untuk cara kedua yaitu dengan cara mengurangkan antara pembilang dengan penyebutnya. Letakkan angka 7 di atas dan angka 3-nya di bawah. Kita mulai mengurangkannya. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kita lihat lagi angka 4 apakah bisa masih dikurangkan dengan angka 3? Masih bisa. Kita kurangkan kembali. 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kita lihat lagi. Apakah angka 1 bisa dikurangkan dengan angka 3? Tidak. Apabila tidak bisa, berhentilah sampai di sini. Kita hitung ada berapa buah angka 3-nya. 1, 2. Angka 3-nya 2 kali kita letakkan sebagai bilangan bulatnya. Sisa pengurangan terakhir. Jumlahnya angka 1 per penyebutnya angka 3. Makanya 7/3 apabila diubah menjadi pecahan campuran
hasilnya 21/3. Untuk contoh yang lain yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Anak-anak ibu, pecahan biasa ini ibu ambil contohnya 3/4. Logikanya angka 3 tidak bisa dibagi angka 4 karena 3 lebih kecil daripada 4. Tetapi ada cara yang lain. Begitu juga kita buat cara pembagiannya. Letakkan angka 3 di sebelah kanan dan angka 4 di sebelah kiri. 3 dibagi 4 tidak bisa. Naikkan 0, jika naikkan 0, maka akan turun angka 0 di samping angka 3, maka jumlahnya menjadi 30. Sekarang, apakah sudah bisa dibagi dengan angka 4? Iya, sudah bisa. 30 dibagi dengan 4. 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati angka 30? 4 kalikan 7. Hasilnya 28. Kita kurangi 30 dikurang 28. Hasilnya 2. 2 masih turun angka 0 kembali. 20. 20 dibagi 4. Apakah bisa? Iya, bisa. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. 20 dikurang 20, 0. Makanya untuk bilangan pecahan 3/4 apabila diubah menjadi bentuk desimal hasilnya 0,75. Yang menunjukkan desimal di sini adalah tanda koma. 0,75. Selanjutnya ibu akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan. Angka pecahan campurannya yaitu 1, 3/4. Untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita harus mengalihkan terlebih dahulu, kalikan penyebutnya dengan bilangan bulat, lalu tambahkan dengan pembilangnya. Contohnya, 4 kalikan 1 tambahkan 3. Makanya di sini per 4 disajikan. 4 kalikan 1 tambah 3/4. 4 kali 1 hasilnya 4 ditambah 3/4. 4 tambah 3, 7/4. Jadi untuk bilangan pecahan campuran 1, 3/4 apabila diubah menjadi pecahan biasa, maka hasilnya adalah 7/4. Nah, sekarang pecahan campuran menjadi desimal. Pecahan campuran tidak bisa langsung kita ubah menjadi desimal. Pecahan campuran kalau kita ubah menjadi desimal harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini ibu ambil contoh 2, 3/5. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Artinya 5 dikalikan 2 ditambah 3/5. Hasilnya yaitu 13/5. Inilah yang akan kita jadikan desimal. 13/5 artinya 13 dibagi 5. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita buat jalan pembagian. Angka 13 kita letakkan di sebelah kanan, angka 5 kita letakkan di sebelah kiri. 5 dikalikan berapa yang hasilnya hampir sama dengan 13. 5 kalikan 2 sama dengan 10. Sekarang kita kurangkan 13 dikurang 10. 13 dikurang 10 hasilnya 3. Tanda koma naik ke atas, kita turunkan tanda 0. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 kali 5 30, 30 dikurang 30 habis. Makanya untuk pecahan campuran 2, 3/5 didapatkan hasil desimalnya yaitu 2,6. Materi kita yang terakhir adalah mengubah persen ke desimal ataupun sebaliknya. Perhatikan contoh yang ibu berikan. 5% artinya 5/100 atau bisa kita tulis juga 0,05/100 artinya 2 angka di belakang koma.
Sekarang Ibu ambil yang kedua, 25%. Artinya 25/100. Dapat juga ditulis dengan 0,25. Nah, setelah menyimak penjelasan di atas, anak-anak Ibu sekarang kerjakan. Perhatikan bilangan pecahan yang sudah Ibu sajikan di dalam gambar ini. Di sini terdapat ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan juga persen. Nah, tugas anak-anak Ibu mengelompokkannya di dalam tabel yang sudah Ibu sajikan. Carilah yang mana pecahan biasa, yang mana pecahan campuran, yang mana pecahan desimal, dan persen. Tugas selanjutnya juga ada. Di sini kita akan mengubah pecahan menjadi desimal. Di sini di tabel sebelah kirinya, yaitu ini adalah pecahan biasa. Anak-anak Ibu akan mencari jodohnya di sebelah kanan. Jodohkan. Apabila pecahan biasa ini diubah menjadi bentuk desimal, manakah jodohnya? Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu, di sini Ibu sajikan tabel ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Di sini untuk yang pertama adalah pecahan biasanya 3/2. 3/2 anak-anak Ibu cari. Apabila diubah menjadi pecahan campuran, cari angkanya. Cari juga apabila dia diubah menjadi bentuk desimal berapa. Cari juga berapa nilainya apabila diubah menjadi persen. Nah, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu materi dari Ibu. Ingat, masa depanmu dibentuk oleh apapun yang kau lakukan hari ini. Tetap semangat dalam mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan, dan selalu jaga protokol kesehatan. Usahakan tetap di rumah saja. Terima kasih anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.